Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di mata kuliah metode analisa bisnis. Di pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan analisis kebutuhan. Jadi di sini kita akan membahas secara spesifik terkait dengan business process analysis dan business change identification. Jadi analisa kebutuhan terkait dengan business process analysis ini menjadi satu hal yang umum ataupun juga sering dilakukan dan dibutuhkan di dalam melakukan analisis bisnis. Ya. Sama halnya juga terkait dengan business change. Ya. Jadi perubahan di dalam proses bisnis itu juga menjadi hal yang penting untuk senantiasa dianalisis dan diidentifikasi ya di awal ya, sehingga bisa direspon dengan lebih baik ya. Jadi dua hal ini menjadi hal yang sering untuk dilakukan proses analisis ya terkait dengan bisnis proses dan business change identification. Nah, secara lebih spesifik kita akan coba melihat ya. Jadi business process analysis teknik ini merupakan berbagai teknik yang bisa digunakan untuk melakukan ya analisis proses bisnis. Ya. Jadi analisis proses bisnis itu sendiri sebenarnya mewakili ya bagaimana aktivitas atau kegiatan itu dijalankan ya. Jadi tentunya setiap proses bisnis ini memiliki satu tujuan dan memiliki satu rangkaian proses ya dari awal, dari input sampai ke output gitu ya, dari ujung sampai ke ujungnya ya, dari setiap proses bisnis itu sendiri. Provide a view of organization that is focused on the customer ya. Jadi dengan business process analysis ini tentunya menitik beratkan bagaimana aktivitas untuk mendelivery produk atau layanan itu kepada customer itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi ini adalah suatu bentuk ya analisa bisnis yang memberikan ya satu sudut pandang ya bagaimana organisasi itu bisa fokus ya kepada customer dengan memperhatikan proses yang dijalankannya ya, proses-proses untuk mendelivery produk atau layanan itu kepada customer. Jadi semangatnya di situ adalah perubahan dari silo thinking ya menjadi fokus on customer ya. Jadi silo thinking itu adalah satu pemahaman yang hanya melihat kepada satu bagian tertentu daripada proses bisnis yang ada ya. Jadi satu pemikiran atau satu pandangan yang hanya berfokus pada unitnya masing-masing ya. Padahal sebenarnya di dalam menjalankan proses bisnis itu sampai ke tangan konsumen ya, produk atau jasa yang diberikan itu melalui berbagai unit ya yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga kita harus melihat secara menyeluruh ya dan berfokus kepada customer ya, pemenuhan atau delivery produk dan jasa itu kepada customer bagaimana bisa berjalan dengan baik ya, tidak hanya melihat pada internal di unitnya masing-masing saja ya. Jadi ini yang dimaksudkan terjadi pergeseran di dalam paradigma atau mindset
dari silo thinking kepada fokus on customer, ya. Nah, di sini ada beberapa teknik yang kita bisa terapkan ya terkait dengan business process analysis teknik, yaitu yang pertama terkait dengan business event analysis, yang kedua itu business process modeling, yang ketiga itu business rules analysis, dan yang keempat itu decision tables and decision tree, ya. Jadi ini yang nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Oke, kita akan mulai dari business event analysis, ya. Jadi business event analysis ini juga sering disebut sebagai system event analysis atau business process trigger, ya. Jadi business event ini tentunya akan membentuk bisnis proses itu sendiri, ya. Jadi bisnis proses itu terbentuk dari satu event-event di dalam proses yang saling terkait, ya, sehingga membentuk satu rangkaian bisnis proses yang dari ujung ke ujung, ya, untuk bisa mendelivery produk dan layanan itu kepada customer, ya, end to end, ya. Nah, business event analysis is concerned with examining a business system or an area of activity in order to identify the event, ya, the organization need to handle, ya. Jadi tentunya di dalam setiap proses bisnis itu ada rangkaian event atau peristiwa-peristiwa atau tahapan-tahapan yang terjadi yang masing-masing itu harus dijalankan dengan baik dan benar, ya. Jadi business event analysis tentunya akan melihat dari setiap event yang ada, event yang terjadi di dalam suatu rangkaian proses bisnis, ya, tentunya untuk memastikan bahwa proses bisnis itu nantinya bisa berjalan dengan baik, untuk mengantisipasi berbagai kendala terkait dengan satu event di dalam bisnis proses tersebut, atau untuk mengidentifikasi permasalahan di dalam bisnis proses yang bermasalah, ya, di dalam tahap mana atau di dalam event mana ada permasalahan yang harus diselesaikan. Ya, di sini ada 3 standard type of event, ya. Framework for thinking about event, ya. Ada external event, ada internal event, dan juga time-based event, ya. External event typically originate from external stakeholder, ya. Jadi memang external event itu di-trigger oleh stakeholder eksternal biasanya. Enable analysts to identify an initial set of external event which will need to be handled by organization. Sehingga dengan melakukan analisa terhadap external event ini, tentunya organisasi bisa mengidentifikasi, ya, setiap permasalahan dan isu, ya, dalam proses bisnis itu, ya, dan bisa merespon dengan baik, ya, bisa menanganinya dengan baik. Internal event originate typically from internal member or staff or management, ya. Jadi ini terkait dengan tentunya peristiwa atau event bisnis yang di-trigger oleh internal organisasi itu sendiri. Kemudian time-based event, ya. Di time-based event often result from predefined time, ya, legal regulator or business policy. Jadi time-based event ini biasanya memang ini di-trigger dari berbagai legal regulator yang ada, atau jadwal-jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, sudah di-set sebelumnya, ya, atau berbagai kebijakan-kebijakan bisnis yang ada, ya, itu bisa men-trigger time-based event. Oke, kemudian using business event analysis, ya. Pertama di situ adalah building context diagrams,
ya, untuk mengidentifikasi relevant stakeholder baik internal maupun eksternal. Kemudian identify for each area of business activity. Jadi, tentunya masing-masing stakeholder itu memiliki scope areanya masing-masing di dalam konteks proses bisnis yang dijalankan. Consider to the requirement of its event stakeholder. Ya. Jadi, tentunya ini melihat atau dan mempertimbangkan berbagai persyaratan dari setiap stakeholder. Ya. Documenting and naming for each stakeholder event. Ya, jadi mengidentifikasi dan mendokumentasikan terkait dengan berbagai event terkait dengan masing-masing stakeholder dalam bisnis areanya masing-masing. Kemudian considering faktor each business area, ya, business process model or streamline diagram, ya tentunya. Nah, dengan berbagai penggambaran itu kita bisa melihat dan mempertanyakan ya berbagai checklist pertanyaan seperti ini, misalnya who is responsible for the business response, ya. Kemudian what is desired outcome, ya. What is the required time scale to achieve the desired outcome, who is involved in carrying out the work, and what are the alternative scenario to be explored. Ya, jadi tentunya dalam setiap bisnis proses model atau streamline diagram yang dibuat itu kita bisa mengidentifikasi dan menganalisis ya menggunakan berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Business event can analyze at a number of different level. Ya, jadi tentunya ini ada berbagai level yang kita bisa lihat dalam konteks analisis proses bisnis itu sendiri, ya, event analysis ini khususnya. When event occur, ya, business event trigger, it require response business process or what organization does when to encounter an event. Ya, jadi setiap event itu perlu direspon ya, yang mana itu terjadi, dan tentunya organisasi sudah memiliki atau sudah mengidentifikasi berbagai event yang akan terjadi dan bisa memberikan respon yang tepat untuk hal tersebut. IT system response refer to a system event, ya, automated, manual, or combination of both. Ya, jadi as a system, ya, IT system itu biasanya jika kita sudah memiliki sistem yang terkoneksi dengan sistem dari stakeholder, ya, biasanya memang sistem itu akan memiliki satu mekanisme yang sudah diprogram untuk secara otomatis, ya, ataupun manual atau kombinasi, ya, untuk bisa merespon ya berbagai event yang ada, ya. Jadi misalnya terkait dengan satu proses pembelian misalnya, ya, purchase order, ya, kemudian otomatis akan membuat satu notifikasi misalnya, ya, notifikasi kepada stakeholder, ya, bahwa purchase ordernya sudah diproses, ya, dan itu bisa di tracking misalnya seperti itu. Nah, ini tentunya adalah satu bentuk-bentuk event yang kemudian direspon secara otomatis by system. Nah, ya ini penggambaran saja di dalam konteks diagram mungkin yang kita sudah pelajari juga di teknik-teknik sebelumnya untuk konteks diagram, sehingga di sini kita bisa mengidentifikasi stakeholder, ya, dari sistem yang ada dan masing-masing areanya, ya, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi, ya, event apa yang akan muncul, ya, terkait dengan proses bisnis yang dijalankan, ya, terkait dengan masing-masing stakeholder itu sendiri, ya. Oke, nah ini contohnya example of business event, ya. Ini stakeholder type-nya adalah customer,
eventnya misalnya terkait eksternal event ya. Di sini misalnya customer ya, misalnya purchase of business service ya. Jadi bagaimana customer melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, kemudian tentunya ini berbagai event yang lain terkait dengan stakeholder yang ada ya, supplier, reseller ya. Ini misalnya ini kalau customer tadi juga complaint ya, purchase cancellation, receipt of customer registration, submission of request quotation dan sebagainya. Kemudian supplier itu delivery of goods ya, submission of invoice, submission of payment confirmation, issue of invoice reminder dan sebagainya. Jadi ini adalah event-event yang terjadi dan perlu menjadi concern di dalam business event analysis ini ya. Ya, tentunya setiap event ini menjadi satu rangkaian proses yang harus berjalan dengan baik untuk supaya proses itu bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ya, internal event misalnya di situ manajemen revision of quotation format ya, HR manager, staff member allocated to training course misalnya. Time based event di situ misalnya adalah end of month reconciliation ataupun juga production of weekly allocation and report ya. Ini event-event yang terkait dengan suatu proses yang di-trigger oleh stakeholder yang berbeda untuk masing-masing area, yang semuanya ini event-event ini harus perlu di monitor supaya rangkaian proses bisnis itu bisa berjalan dengan baik ya, sesuai yang diharapkan. Oke, itu terkait dengan business event analysis. Dan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan pada materi ya, bisnis proses modeling ya, di video selanjutnya. Terima kasih.